Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Diah Jerita Ekasari, dosen dari Prodi Profesi Nurse Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan gerontik. Mata kuliah keperawatan gerontik ini memiliki bobot 4 SKS dengan distribusi pembagian 3 teori dan 1 praktikum. Sedangkan untuk penempatannya, mata kuliah keperawatan gerontik ini ditempatkan di semester 5. Untuk deskripsi singkat mata kuliah keperawatan gerontik, fokus mata ajar keperawatan gerontik adalah membahas tentang konsep dasar keperawatan gerontik, berbagai teori keperawatan gerontik, dan asuhan keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar lansia, serta menerapkan asuhan keperawatan gerontik yang melingkupi pembahasan mengenai kebutuhan bio, psiko, sosial, dan spiritual pada lanjut usia dengan sasaran individu, keluarga, dan kelompok atau komunitas. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah keperawatan gerontik ini, yang pertama adalah capaian pembelajaran dari prodi yang dibebankan kepada mata kuliah ini, yaitu yang pertama mampu memberikan asuhan keperawatan yang lengkap dan berkesinambungan yang menjamin keselamatan pasien atau patient safety sesuai standar asuhan keperawatan dan berdasarkan perencanaan keperawatan yang telah atau belum tersedia. Kemudian yang kedua yaitu mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan klien dan memberikan informasi yang akurat kepada klien dan atau keluarga atau pendamping atau penasehat untuk mendapatkan persetujuan keperawatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah keperawatan gerontik, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan asuhan keperawatan individu, keluarga, dan kelompok atau komunitas sesuai dengan konsep dan prinsip keperawatan gerontik. Untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah ini, saya membaginya menjadi 3 sub CPMK. Yang pertama, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dan teori menua yang digunakan dalam keperawatan gerontik dengan tepat. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mendemonstrasikan strategi komunikasi terapeutik sesuai dengan masalah dan kondisi perkembangan lanjut usia. Kemudian sub CPMK yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu menyusun asuhan keperawatan. Dalam hal ini adalah asuhan keperawatan gerontik. Dalam mata kuliah ini, untuk mencapai sub CPMK yang pertama yang akan kami deliver kepada mahasiswa adalah yang pertama tentang konsep dasar keperawatan gerontik. Kemudian teori-teori penuaan dan perubahan biopsikososial spiritual kultural yang lazim terjadi pada proses penua. Kemudian yang keempat adalah program nasional terkait kesehatan lansia. Dan yang terakhir adalah isu-isu strategi dan kegiatan untuk promosi kesehatan dan kesejahteraan lansia serta dukungan terhadap orang yang terlibat merawat lansia. Sehingga setelah materi ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang konsep dan teori menua yang digunakan dalam keperawatan gerontik dengan tepat. Untuk sub CPNK yang kedua, mahasiswa akan mempelajari tentang komunikasi dengan lansia, kemudian komunikasi dengan kelompok keluarga dan lansia, masalah yang umum terjadi pada lansia dengan masalah komunikasi, kemudian yang keempat perumusan diagnosis keperawatan pada lansia dengan masalah komunikasi, yang kelima perencanaan tindakan keperawatan pada lansia dengan masalah komunikasi. Setelah dari indikator ini mereka dari materi, setelah menyelesaikan materi-materi ini, mereka diharapkan mampu mendemonstrasikan strategi komunikasi terapeutik sesuai dengan masalah dan kondisi perkembangan lanjut usia. Kemudian untuk sub CPMK yang ketiga, mahasiswa akan memperoleh
materi tentang asuhan keperawatan atau penguasaan tentang asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, analisis data, diagnosis keperawatan, dan intervensi pada lansia dengan perubahan fisiologis. Yang kedua, mahasiswa akan memperoleh asuhan keperawatan, pengkajian, analisis data, diagnosis keperawatan, intervensi pada lansia dengan perubahan psikososial spiritual pada lansia. Setelah mendapatkan materi ini, mahasiswa diharapkan mampu menyusun asuhan keperawatan. Pada mata kuliah ini, proses asuhan keperawatan hanya dengan sampai intervensi keperawatan, karena mahasiswa hanya dapat melakukan implementasi atau tindakan keperawatan secara langsung itu pada stase profesi. Sehingga pada mata kuliah ini mereka hanya sampai dengan merencanakan tindakan keperawatan atau intervensi keperawatan. Berpustaka yang kami gunakan semuanya tersedia di perpustakaan sehingga mahasiswa bisa mengakses. Ini adalah beberapa sumber pustaka yang saya cantumkan, termasuk buku ajar yang saya susun bersama tim dengan judul Keperawatan Gerontik yang diterbitkan tahun 2020. Kemudian dalam mata kuliah ini saya menggunakan strategi pembelajaran dengan model pembelajaran blended learning. Jadi kami menggabungkan antara pembelajaran tatap muka secara langsung dan daring. Ketika pembelajaran tatap muka langsung, kami menggunakan prokes yang ketat. Dan untuk metode pembelajaran yang menggunakan daring atau virtual, kami menggunakan LSM Spada, yaitu platform yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Gresik, kemudian platform video conference, yaitu Zoom Meeting, dan untuk interaksi secara teks dengan mahasiswa, kami menggunakan WA Group sebagai media chatting. Sedangkan untuk metode pembelajaran yang digunakan antara lain secara teori, kami menggunakan ceramah dan diskusi, kemudian small group discussion, cooperative learning, dan case study. Sedangkan untuk praktikum, kami menggunakan role play, demonstrasi, dan simulasi. Dengan metode pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa akan menguasai keterampilan komunikasi, kemudian kolaborasi, berpikir kritis, problem solving, dan kreatif. Nah, untuk mengevaluasi penguasaan mahasiswa, saya menggunakan beberapa metode assessment. Jadi, yang pertama untuk teori, jenis penilaiannya saya menggunakan penugasan, kemudian UTS dan UAS. Untuk UTS dan UAS ini saya menggunakan soal dalam bentuk vignette seperti yang digunakan dalam uji kompetensi bagi perawat, sehingga diharapkan mahasiswa semakin sering terpapar dengan soal-soal seperti soal-soal uji kompetensi agar mereka mudah, dalam artian membantu mahasiswa untuk lulus uji kompetensi perawat, karena sejak tahun 2021 ini uji kompetensi merupakan syarat kelulusan. Jadi mereka tidak bisa di yudisium ataupun tidak bisa lulus jika mereka belum lulus uji kompetensi perawat. Sedangkan untuk praktikum, saya menggunakan evaluasi demonstrasi. Pada mata kuliah keperawatan gerontik ini, demonstrasi yang ditampilkan adalah komunikasi terapeutik dengan lansia. Jadi mahasiswa mendemonstrasikan komunikasi terapeutik dengan para lansia. Yang kedua adalah laporan asuhan keperawatan. Jadi setelah mereka melakukan pengkajian, kemudian menyusun diagnosis keperawatan dan intervensi keperawatan, hasilnya disajikan dalam bentuk laporan asuhan keperawatan dengan pembobotan penugasan 10%, UTS 30%, UAS 30%, evaluasi demonstrasi 15%, kemudian laporan asuhan keperawatan 15%. Sedangkan untuk kriteria penilaian akhirnya, setelah mereka mendapatkan nilai dengan komposisi komposisi pembobotan pada asesmen yang tadi,
hasil akhirnya mereka akan mendapatkan nilai dalam bentuk huruf sesuai dengan standar penilaian dari Universitas Muhammadiyah Gresik dengan nilai A, AB, B, BC, C, D, atau E. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang mata kuliah keperawatan gerontik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.